Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak Bapak cintai. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya sehat dan sejahtera selalu. Anak-anak, hari ini kita memulai pembelajaran melalui daring, yaitu pembelajaran seni rupa, garis, dan bentuk. Sebelum belajar, mari baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Sudah berdoa, mari kita bernyanyi bersama-sama. Halo, halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Marilah lanjut seni rupa bab 2 garis bentuk. Oke, kita lanjutin. Mari kita pahami apa itu garis bentuk. Bapak ini diperlihatkan videonya dalam bentuk animasi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi tentang seni rupa, garis, dan bentuk. Eksplorasi garis dan bentuk. Hai teman kece, pernahkah kalian melihat gambar di media cetak ataupun elektronik dan berpikir, wah bagus juga ya gambar ini? Tapi pernahkah kalian berpikir, apa ya yang membuat gambar ini terlihat sangat indah dan menarik? Coba renungkan sebentar. Ternyata, menarik atau tidaknya suatu gambar sangat dipengaruhi oleh garis dan bentuk loh. Jika kita tahu cara menggunakan garis dan bentuk dengan baik, maka gambar kita akan terlihat lebih indah dan menarik. Lalu, apa itu garis dan apa itu bentuk? Apa saja fungsi dan jenis garis serta bentuk dalam seni? Dan mengapa penting untuk belajar materi ini? Wah, penasaran kan? Yuk kita pelajari topik garis dan bentuk dengan menonton video ini. Pertama, apa itu garis? Garis adalah goresan atau batas yang membentuk suatu objek dalam gambar. Dalam sebuah karya seni, garis digunakan untuk menciptakan bentuk, tekstur, dan gerakan. Garis dapat dibuat dalam banyak bentuk, dan masing-masing bentuk atau jenis garis memiliki kesan yang berbeda. Ada 5 jenis garis, yaitu garis lurus, lengkung, zigzag, putus-putus, dan spiral. Garis lurus memiliki kesan kuat dan tegas, sehingga sering digunakan untuk menggambar jalan atau bangunan.
Garis lengkung memiliki kesan lembut dan alami, sehingga sering digunakan untuk menggambar ombak dan pelangi. Garis zigzag terlihat berkelok-kelok, memiliki kesan energik dan berbahaya, sehingga sering digunakan untuk menggambar petir dan percikan api. Garis putus-putus memiliki kesan ragu dan ketidakpastian, sehingga sering digunakan untuk menggambar bayangan dan sketsa gambar. Garis spiral berbentuk melingkar dan memiliki kesan aliran serta dinamis, sehingga sering digunakan untuk menggambar pusaran air dan tornado. Sementara itu, bentuk adalah hasil dari garis-garis yang bertemu dan saling menyatu. Jenis bentuk dibagi menjadi dua, yaitu bentuk geometris dan organik. Bentuk geometris adalah bentuk yang memiliki ukuran jelas sehingga dapat diukur secara matematis dengan garis, sudut, atau kurva. Contoh bentuk geometris adalah segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, dan oval. Segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut yang melambangkan keseimbangan dan ketegasan. Bentuk segitiga sering kita temui dalam benda-benda di sekitar kita, seperti tenda kemah dan rambu-rambu lalu lintas. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Persegi melambangkan keteraturan dan keadilan. Bentuk persegi sering kita temui dalam benda-benda di sekitar kita, seperti jendela dan kardus. Persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dengan panjang dan lebar yang berbeda. Persegi panjang melambangkan efisiensi dan kestabilan. Bentuk persegi panjang sering kita temui dalam benda-benda di sekitar kita, seperti pintu dan lemari. Lingkaran memiliki bentuk bulat tanpa sudut yang melambangkan kesatuan dan tidak berujung. Bentuk lingkaran sering kita temui dalam benda-benda di sekitar kita, seperti bola dan uang logam. Oval adalah bentuk yang menyerupai lingkaran tetapi lebih panjang di satu arah. Oval melambangkan kelahiran dan keabadian. Bentuk oval sering kita temui dalam benda-benda di sekitar kita, seperti telur dan lensa kacamata. Sementara itu, bentuk organik adalah bentuk yang tidak beraturan dan bisa ditemukan di alam. Ada 2 jenis bentuk organik yang bisa kita lihat di sekitar kita, yaitu bentuk alam dan bentuk makhluk hidup. Bentuk alam adalah bentuk yang berasal dari alam tanpa dibuat oleh manusia. Contohnya adalah awan yang menggumpal di langit dan daun yang memiliki berbagai bentuk. Bentuk makhluk hidup adalah bentuk yang berasal dari tubuh manusia dan hewan. Misalnya bentuk ikan dan kupu-kupu. Wah, lengkap sudah ya penjelasan tentang eksplorasi garis dan bentuk. Sekarang coba pikirkan mengapa penting belajar topik ini. Garis dan bentuk adalah elemen dasar suatu karya seni. Garis dan bentuk digunakan untuk membangun karya dan komposisi yang lebih kompleks, serta menyampaikan pesan dalam bentuk visual. Dengan belajar tentang eksplorasi garis dan bentuk, kita dapat menggambar, mendesain, dan menciptakan karya seni yang lebih menarik. Kita bisa menggunakan pemahaman ini untuk membuat pola, sketsa, atau bahkan merancang sesuatu dengan lebih kreatif. Bahkan, garis dan bentuk juga dapat menyampaikan emosi, gerakan, dan ide-ide. Dengan menggunakan garis dan bentuk, kita dapat mengekspresikan pikiran dan perasaan kita dengan lebih baik dalam suatu karya seni. Tidak hanya itu, pemahaman tentang garis dan bentuk juga penting dalam ilmu matematika dan sains, serta bidang arsitektur, desain produk, hingga teknologi. Dengan menguasai topik ini, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana benda-benda dibuat dan bagaimana menciptakan sesuatu yang estetis serta fungsional. Nah,
Materinya tadi cukup lama juga, banyak juga, mudah-mudahan kalian bisa pahami. Dan kini kita lanjut, ada tugas mandiri yang tugasnya ada 5. 1. Buatlah gambar garis lurus. 2. Buatlah gambar garis lengkung. 3. Buatlah garis jejak. 4. Buatlah garis putus-putus. 5. Garis spiral. Mungkin kalau kalian tadi memutar videonya sampai selesai, nggak di pause pun bisa menjawab. Oke. Baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku, nyatanya diriku kadang buatmu. Demikianlah pembelajaran hari ini tentang seni rupa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga atas waktunya, atas perhatiannya, dan tugasnya yang tadi apabila sudah selesai bisa dikirim lewat WA group, difotokan saja, tidak usah digesa-gesa dikerjakan. Masih ada peluang waktu dari Jumat, Sabtu, Minggu, yang penting Senin udah selesai, dikirimkan di WA group ya. Baik, Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.